Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelihatannya kurang kompak tuh Mas. Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia dan nikmat-Nya lah alhamdulillah wabil khusus kita yang ada di sini masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan insya Allah perkumpulan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang saya hormati Ketua DKM Masjid dan Mushola se-Desa Bojongkulur serta panitia kurban, Ketua DKM seluruh yang hadir di sini, terutama yaitu Bapak Ustadz Toyib selaku Ketua DKM Masjid dan Mushola se-Desa Bojongkulur. Yang saya hormati Bapak Engkar Karyana yang mewakili Pak Camat, yang saya hormati Pak Kades yaitu Bapak Firman Diansyah. Tentunya narasumber kita yang hadir, yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang insya Allah nanti akan menyampaikan materinya. Untuk itu adalah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya acara kita dari awal sampai akhir mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus yang hadir di sini. Untuk menambah keberkahan acara kita, marilah kita buka acara kita dengan pembacaan suratul Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara kita bisa berjalan lancar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak yang ada di sini telah kita membaca Al-Fatihah, bahkan bismillah acara tadi telah kita buka. Meningkat ke acara yang pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Bojongkulur yaitu Bapak Firman Diansyah yang berkaitan dengan hari raya Idul Kurban ataupun yang lainnya. Maka dipersilakan kepada Pak Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjamaah berkumpul tatap muka setelah seharian mungkin juga banyak di antara kita yang melakukan ibadah puasa sunnah. Dan insya Allah besok juga kita akan kembali melanjutkan puasa sunnah kita setelah Arafah. Mudah-mudahan hari-hari yang terbaik di bulan Zulhijjah ini Allah senantiasa memberikan kita karunia nikmat iman Islam dan meningkatkan keimanan yang ada pada iman kita. Amin. Salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga sahabatnya dan seluruh umatnya yang istiqomah jalankan sunnah-sunnahnya dan melanjutkan risalahnya hingga yaumul qiyamah. Yang pertama mengucapkan terima kasih kepada DKM Masjid Al-Amin dan Yayasan Masjid Al-Amin yang telah mempersilakan memberikan tempatnya pada kita semua untuk berkumpul. Yang kedua kepada BKM
Taib dan jajaran pengurus BKM yang dengan serta-merta sigap gitu ya. Acara ini tercetus setelah kita ngobrol-ngobrol sedang sarapan sulit kemarin bersama Ustadz, dan terungkap bahwa pentingnya kita untuk kembali meningkatkan kualitas pelayanan ibadah kurban kita di tengah-tengah masyarakat. Itu awal ceritanya. Kenapa perlu penting? Sebab sholat saja yang dalam sehari 5 kali kita lakukan yang wajib, itu masih terus harus kita tingkatkan kehusyuannya, kualitasnya. Apalagi ibadah kurban yang setahun cuma sekali, ya kan? Mungkin lupa bagaimana merobohkan sapinya, mungkin lupa bagaimana menebaskan goloknya, mungkin lupa bagaimana mengemas-ngemas dagingnya, dan insya Allah malam hari ini kita kembali ditingkatkan lagi nanti, dan insya Allah mudah-mudahan ditingkatkan lagi kualitas pelayanan ibadah kurban kita untuk masyarakat. Hadir juga di sini Bapak Angkar, alhamdulillah selaku staf Kecamatan Gunung Putri mewakili Pak Camat yang juga kita undang sebenarnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini bisa kita manfaatkan sebaik mungkin, karena malam-malam mungkin kita juga waktunya terbatas. Namun dari kami pemerintah desa bersama BKM berharap kegiatan ini tidak hanya sekedar merefresh pengetahuan kita tentang pengelolaan ibadah kurban, tapi juga bisa kita praktekkan. Karena setiap tahun saya keliling itu juga melihat ya situasinya. Kita mungkin kalau sekedar mengetahui bagaimana trik merobohkan hewan, kemudian memenggal leher kurban, mungkin kita bisa lihat di video-video TikTok atau YouTube banyak ya. Tapi kenyataannya setelah di lapangan saya lihat stres juga. Orang yang stres, sapinya juga stres. Bahkan saya lihat beberapa masjid sampai dibikin kerangkeng, ya, kotak besar, besinya besar-besar, tetap aja susah gitu memasukkan sapi ke dalam kerangkeng tersebut. Butuh waktu. Akhirnya saya aja merasakan gitu ya, jangan-jangan sapi nunggunya kelamaan, ini lama bener nih gitu ya, stres duluan dia gitu. Nah sebetulnya bagaimana sih ya, kita perlu untuk terus meningkatkan kualitas kita, karena apa jemaah sekalian, ini merupakan amanah dari kaum muslimin yang menitipkan hewan kurbannya. Nah kami juga pemerintah desa selain masalah hewan kurban juga meneruskan sebetulnya amanat yang disampaikan kecamatan dan DLH khususnya, agar menjadikan ibadah kurban kita tahun ini dengan tema kurban asik tanpa sampah plastik. Setuju nggak kira-kira? Kalau setuju berarti siap ya, nggak ada kantong plastik nanti yang diedarkan. Kalau setuju tapi tetap plastik juga, gimana dipandangnya? Ya, harapannya ya, wah Pak, plastik murah kan? Harusnya ini, nanti biayanya makin mahal. Nah, di surat himbauan yang saya edarkan tadi pagi itu tercantum satu poin bahwa pekurban harus membiayai operasional yang diperlukan untuk pelaksanaan kurbannya. Karena kalau nggak salah mungkin bisa modal saya buka dasar kurban kan pribadi kita harusnya. Jadi sebetulnya 100, 200 ribu, 300 ribu untuk operasional kurban yang tidak kita kerjakan sendiri itu juga menjadi tanggung jawab kita, termasuk ke dalam pengemasannya. Ya, nah nanti kita bisa berkreasi. Bahkan sampai saya pernah mengusulkan ke BKM, ke Ustadz Taib, ya. Saya melihat di beberapa masjid masih ribut juga di kita nih, dan di TikTok juga kita lihat ya, misalnya Abdul Somad dan seterusnya. Ini nasib kepala sama kulit ini bagaimana nih? Oh Pak, nggak boleh dijual. Oke, nggak dijual. Tapi jaganya dikurangin ya biayanya. Nanti sisanya kasih kulit sama kepala. Nah ini seperti apa hukumnya? Nanti kita dengarkan dari Ustaz ya. Saya pernah bilang ke Ustaz ke BKM, bisa nggak seluruh kulit kambing dan sapi yang ada di Bojongkulur, datanya Pak Dayat selaku kasih pelayanan mencatat di Bojongkulur itu rata-rata pencapaian hewan kurban itu 1000 kambing dan 300 sapi sedesa.
1000 kambing lebih dan 300 lebih sapi. Satu desa. Nah, coba bayangin kalau dikumpulin di Jembreng, kalau kalian bujur-bulur tutup semua kulit sapi ya. Nah, bisa nggak kita olah kulitnya, kita kumpulin, berdayakan pemuda-pemuda yang belum bekerja, ya kan? Doa-doa yang membutuhkan maisha atau penghasilan, kita olah sendiri, kemudian kita jual, dananya kita gulirkan untuk program pemberdayaan ekonomi yang dikoordinir oleh BKN dan seterusnya. Wah, itu luar biasa. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Harusnya bisa ya? Mabel siap? Siap. Beneran? Kalau saya lihatnya banyak di TikTok dan saya ajak. Kalau ada yang siap bersedia, saya ajak ikut pelatihan. Meskipun bayar pelatihannya di mana, kita samperin, kita ajak. Ayo. Cuman kemarin Pak Tep mengingatkan, itu kulitnya nggak boleh lama-lama. Nah, kalau kita belum siap tahun ini, takutnya buru bau segala macam. Ya sudah, kalau memang belum ada yang siap. Tapi kalau di jamaah malam ini ada yang siap, ayo kita kerjain, kita sepakati. Semua DKM tanda tangan. Sepakat bahwa menyetorkan seluruh kulit dan kepalanya itu untuk diolah, dikoordinir oleh BKM menjadi pemberdayaan ke masyarakat, terutama kaum duafa, fakir miskin. Wah, itu luar biasa. Kalau itu belum bisa Kiladato ini, harapan saya tahun besok itu sudah terlaksana, jauh-jauh hari sudah kita persiapkan. Ya. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan seperti itu harapan dari kami, dari pemerintah desa, dari BKM, FPI desa juga. Kita banyak komponen umat Islam. Sudah saatnya kita mari sama-sama mensinergikan semua potensinya. Nah, kenapa juga Masjid Alam ini dipilih sebagai tempat lokasi acara? Sebelumnya saya tanya dulu ke Ustaz Dedi nih. Ustaz Dedi, Alamin sudah dapat berapa sapi? Ternyata sampai sekarang 14 sampai 18. 14 sapi. Masjid lain ada yang lebih dari 14? Saya berapa? 21, Masya Allah. Allah Akbar. Itu luar biasa kalau dikumpulin ya. Nanti kita mungkin setelah ini kita pikirkan bagaimana BKM atau DMI atau ini juga sekaligus sebagai ketua DMI Bojongkulur ya, bisa mensinergikan semua potensi yang ada di masjid musola se-desa Bojongkulur. Kayaknya sudah waktunya kita harus semua bersinergi, berkolaborasi ya. Sudah waktunya masjid musola, ayo setelah menyelesaikan urusan di lingkungannya masing-masing, sebagiannya kita pikirkan untuk mensinergikan semua potensi yang ada di desa Bojongkulur. Mudah-mudahan dengan demikian Allah senantiasa memberikan kita berkah, memberikan kita perlindungan dari segala musibah, dan menjadikan kita insya Allah senantiasa bersaudara karena ukhuwah Islam yang terus terjadi dengan baik. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades atas motivasinya sekaligus nasihat dan mengingatkan kepada kita semua bahwa apa tadi yang disampaikan intinya apa tadi kurban asik tanpa plastik. Jangan kepada begitu. Jualan. Ya, udah beli gimana ini gimana Pak Kades katanya gitu. Iya. Intinya mudah-mudahan kita apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kades bisa melaksanakannya dengan semaksimal mungkin. Ya. Kalau memang sudah terlanjur ya bagaimana caranya mengurangi tanpa plastik di setiap kurban ataupun di setiap yang mengadakan kurban, baik itu kurban kambing ataupun sapi dan lain-lain. Bapak, Ibu, Ketua DKM dan panitia kurban se-desa Bojongkulur yang saya hormati, menunjang acara ini yaitu tadi sosialisasi sebenarnya secara syar'i ataupun menurut hukum Islam dan lain-lainnya. Marilah kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Nur Albar STH MPD. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita praktekkan di lingkungan kita masing-masing. Kepadanya dan kami hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على نبينا الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bojongguru, yang kami hormati para Ketua GKM Masjid Musola Desa Bojongguru dan Ketua GKM Masjid Musola Bojongguru, Bapak-bapak jemaah sekalian dan Bapak Haji. Alhamdulillah, ketika kita memiliki pemimpin yang baik, maka akan selalu mengarahkan kita kepada hal yang baik. Acara ini tidak memerlukan waktu yang lama. Setelah kita suling, kita putur bersama, kemudian kami menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan udhiyah kepada beliau, kemudian direspon, lalu kemudian terwujudlah acara ini pada malam ini, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya terhadap syariat ini, yaitu udhiyah, maka menjadi bagian peluang kebaikan untuk kita dan semoga dicatat oleh Allah menjadi amal saleh. Bapak-bapak jemaah sekalian dan berbahagia, saya punya materi pada PowerPoint ini cukup lumayan panjang, tapi nanti ada beberapa yang saya singkat saja mengingat waktu ya. Dan juga penyembelihan sudah tinggal 1 hari lagi ya. Besok hari Selasa, Rabu sudah mulai mengeksekusi atau mengamalkan syariat udhiyah. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, pada mukadimah ini saya tuliskan kurban atau al-udhiyah. Kalau di dalam kitab fikih yang lebih populer itu adalah dengan redaksi al-udhiyah. Ya. Al-udhiyah itu disebutkan di dalam kitab fikih Fathul Qaribul Mujib, Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazi, beliau mendefinisikan faslun fi ahkamil udhiyah bidhammil hamzati fil ashhar wa huwa ismun lima yudbahu min na'li yawma 'idin nahri wa ayyam at-tashriki taqarruban ila Allah ta'ala. Untuk kita panitia atau yang menjadi mudhhi atau siapapun yang berkontribusi di dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini, langkah yang pertama perlu diketahui adalah tentang definisi daripada udhiyah itu sendiri. Karena pelaksanaan nanti bukan pesta rakyat, tapi di dalam rangka menjalankan syariat. Maka dalam rangka menjalankan syariat atau min sya'airillah, berarti ada aturan-aturan yang perlu kita ikuti. Paling tidak, kalau ini menjadi suatu ibadah, syarat diterimanya ibadah itu adalah dengan pengetahuan atau ilmu. Maka jangan sekali-kali kita menegakkan satu amaliyah atau ibadah tanpa ada ilmu di dalamnya. Jangan ketika orang tanya apa makna kurban, kita juga nggak tahu. Kalau di dalam kitab fikih yang populer itu adalah al-udhiyah. Kata mu'allif di dalam kitab ini, kalau kata al-udhiyah, hamzahnya itu dibaca dengan dhamma, menurut pendapat yang ashhar, yang masyhur, adalah ismun lima yudbahu minan na'am, yaitu nama daripada hewan ternak yang disembelih yauma 'idin nahri, pada idul nahar, wa ayyamat tasyrik, dan pada hari-hari tasyrik. Jadi hewan binatang ternak yang disembelih pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, maka hewan itu disebut dengan al-udhiyah. Gitu. Nah, al-udhiyah dia punya tujuan taqarruban ila Allah Ta'ala, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di Indonesia populer itu disebut dengan kurban, dari kata qariba, yang artinya dekat atau mendekatkan diri kepada Allah. Tapi hewan yang disembelihnya pada tanggal tersebut namanya udhiyah. Nah, kita nggak begitu populer dengan kata ini.
Lebih gampang kita menyebut kurban. Boleh, ya boleh, karena tujuan daripada udhiyah itu adalah kurban. Itu yang pertama. Hukum daripada udhiyah itu adalah sunnatul muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Kemudian disebutkan di sini, alal kifayati fa idza ata biha wahidun min ahli al-baiti kafa'an jami'ihim wa la tajibul udhiyati illa binadrin. Jadi menjadi kifayah apabila ada salah satu anggota keluarga yang melakukan udhiyah kafa'an jami'ihim, maka cukup bagi semua anggota keluarga yang lainnya. Wala tajibu, dan tidak menjadi wajib al-udhiyah binadr illa binadrin, kecuali dengan nadar. Jadi apabila bapak misalnya begini, kalau anak saya lulus maka nanti saya akan berkurban, maka kurban tersebut jatuhnya menjadi kurban wajib. Kalau kurban wajib konsekuensinya adalah semua yang ada pada bagian hewan tersebut disedekahkan seluruhnya. Kalau dia jatuhnya adalah tidak ada nadar atau tidak ada janji, dia hanya mengikuti saja amalia setiap tahunnya yang ditentukan waktunya oleh Allah, maka jatuhnya adalah menjadi udhiyah mutatawwi'ah, yaitu udhiyah yang hukumnya sunnah. Kalau udhiyah hukumnya sunnah, maka si mudhafi yang berkurban dia boleh mengambil atau meminta hak daripada udhiyahnya dia. Kalau menurut qaul jadid, pendapat Imam Asy-Syafi'i setelah beliau tinggal di Mesir, kalau qaul qadim saat beliau tinggal di Irak. Dalam qaul jadid disebutkan sepertiga hak mudhafi terhadap udhiyahnya dia. Nah, Imam An-Nawawi mengatakan haknya 2/3. Tapi Imam An-Nawawi mengatakan, saya tidak mengunggulkan dari dua pendapat tersebut, artinya kedua pendapat tersebut boleh digunakan. Mengapa ini penting perlu kita ketahui, terutama panitia ketika menerima hewan udhiyah, baginya bertanya kepada mudhafi, Bapak, Ibu, maaf, ini udhiyahnya atau hewan kurban yang dititipkan kepada kami, ini udhiyah sunnah atau udhiyah wajib? Apa ya Pak? Jelasin ke panitia. Kalau udhiyah sunnah, karena emang hukum daripada udhiyah itu dasarnya adalah sunnah muakkadah, menjadi wajib ketika ada wasiat. Nah, ketika tidak ada itu, maka ini menjadi kurban sunnah, dan bapak atau ibu sebagai mudhafi punya hak bagian daripada hewan tersebut. Nah, jangan sekali itu panitia bertanya begitu kepada mudhafi, padahal itu akan menjadi sebuah status hukum buat mudhafi tersebut. Makanya kenapa di mana-mana dibuat pelatihan atau pembekalan sebelum penyembelihan hewan kurban dibentuk panitia. Dan di sini doang dari sekian banyak saya memberikan sebuah pelatihan di desa Bojong Kulur doang, mulai dari kepala desanya sampai semua ketua DPR Muslim yang ada di desa ikut merespon kegiatan ini dengan baik. Luar biasa ini. Kedua ada di Lewiyang. Tahun lalu pun saya sampaikan, alhamdulillah itu semua dicontohkan, dipraktekkan, dan diberikan videonya kepada kami. Inilah kemudian pengetahuan yang menjadi dasar ibadah itu diterima. Jangan cuma siap jadi panitia, kemudian tidak dibekali dengan pengetahuan yang baik. Sebab tidak sedikit terjadi sebuah kezaliman di dalam pelaksanaan penyembelihan udhiyah atau hewan kurban disebabkan panitia tidak dibekali pengetahuan yang baik terhadap fikih udhiyah. Salah satu yang sederhana, bertanya kepada mudhafi, ini dititipkan kepada kami, Bapak Ibu ada nadar enggak? Enggak ada. Ya sudah, kalau enggak ada menjadi sunnah. Jadi panitia jangan model seragam doang bajunya. Yang dirapatin kalau rapat panitia baju seragam. Masalah warna pada ribut. Yang satu minta hijau, yang satu biru, yang satu kuning, yang satu merah, yang satu hitam. Dia nggak pernah memikirkan bagaimana kemudian kita sebagai panitia melaksanakan dengan baik amanah mudhafi yang dititipkan kepada kita. Menjaga amanah dan menerima amanah itu berat. Jadi jangan sampai panitia bajunya seragam, dosanya juga seragam. Maka penting pengetahuan udhiyah itu selain nanti kita bicara soal teknis. Maka secara fikih harus dibekali pengetahuan itu.
Panitia mesti mengerti mana rukun dan syarat di dalam udhiyah. Penyembelih juga harus tahu mana menjadi rukun ketika dia menyembelih. Semua ini adalah bagian konstruksi pengamalan syariat yang baik yang kemudian diterima oleh Allah, yang hasilnya memiliki asar bekas daripada ibadah yang dilakukan tadi. Maka menjadi penting bagi kami untuk menyampaikan di awal meskipun sekilas bagian tentang fikih daripada al-udhiyah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menyampaikan bahwa di dalam penyembelihan hewan kurban dengan dibentuknya panitia atau kolektif umat Islam, apapun itu namanya, maka akan melahirkan beberapa nilai-nilai akhlak yang baik. Pengembangan kemampuan religius melalui ibadah kurban itu yang pertama, ketakwaan. Bentuk implementasinya menjalankan perintah kurban. Walaupun hukumnya sunnah muakkadah secara dasar, tetapi akan berubah hukum itu ketika terjadi suatu persoalan. Inilah sifat hukum di dalam agama Islam, sifatnya dinamis, tidak statis, tergantung pada keadaan kondisi yang dialami oleh si pelaku hukum itu. Kemudian dampak spiritualnya mendekatkan diri kepada Allah. Maka yang melaksanakan, yang berkorban, itu harus sama-sama menanamkan ini. Jadi asas dari setiap amal perbuatan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah takwa, maka nanti perencanaannya, pengamalannya, evaluasinya, insya Allah akan menjadi baik. Jangan sampai ada cerita setiap selesai pelaksanaan penyembelihan hewan kurban menjadi isu yang ada di masyarakat tentang penyembelihannya, pembagiannya, pendistribusiannya, dan lain sebagainya. Nah, ini berbahaya sekali. Yang kedua, keikhlasan. Bentuk implementasinya adalah mengeluarkan harta terbaik. Dampak spiritualnya membersihkan hati daripada ingin dilihat, atau dalam bahasa agamanya adalah riya. Ikhlas itu memurnikan hati kita, melakukan amal perbuatan tidak ada tendensi apapun kecuali hanya untuk Allah. Kalau sudah untuk Allah, maka jauh daripada kekecewaan. Nah, maka ini yang perlu dibekali. Kemudian ketaatan, syukur, pengorbanan. Nanti kita jelasin, terlalu panjang. Kemudian pengembangan kemampuan sosial melalui ibadah kurban, ada solidaritas, ya, pembagian daging kurban, kemudian mempererat persaudaraan. Saya tanya sama bapak-bapak sekalian, Pak, ini masjid apa namanya? Aminin. 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 Ayat itulah maksud saya. Masjid Al-Amin, ya. Masjid Al-Amin punya program dakwah. Dia kumpulkan dai-dai, ada 100 ulama. Lalu 100 dai itu dikirimkan ke satu desa terpencil. Saya mau tanya, bagaimana respon masyarakat ketika Masjid Al-Amin mengirimkan 100 dai? Satu, ada yang menolak nggak? Mungkin ada. Ada yang menerima nggak? Mungkin ada. Ada yang acuh nggak? Mungkin ada. Sekarang kita balik. Masjid Al-Amin kirim 100 paket daging kurban ke satu kampung. Banyakan yang nolak, banyakan yang nerima. Berarti di dalam pendistribusian daging kurban ada nilai dakwah di situ. Sayang banget kalau paketnya cuma kosong tulisannya. Tulis Pak, pakai stiker atau apapun. Jangan lupa berjamaah ke masjid. Enggak ke masjid aja dapat daging. Apalagi ke masjid kurban ini. Kan menarik tuh ajakannya. Sayang kalau kemudian kosong paket itu tanpa ada nilai pesan dakwah untuk saudara muslim kita. Betul apa enggak? Tapi jangan plastik kata Pak Kades ini. Ada nilai pesan atau tim yang mendistribusikan daging ini disampaikan kepada yang menerima, Bapak, Ibu, maaf salam dari kami panitia pengurus masjid. Kami rindu Bapak untuk sholat bersama-sama dengan kami di tiap-tiap waktu sholatnya.
Mudah-mudahan apa yang kami hadiahkan ini menjadi hal yang perlu diperhatikan, pentingnya solidaritas sesama muslim. Ada pemilih, jangan sampai begitu saja. Kepedulian, kerjasama, keadilan sosial, lanjut. Nah, kita masuk ke teknik penyembelihan hewan kurban. Tadi definisi secara fikih sekilas sudah kita sampaikan. Nah, teknik penyembelihan ini bukannya untuk jagal. Setiap kita harus punya kemampuan, ilmu, pengetahuan yang berkaitan dengan menyembelih. Aku takut si jagal yang udah disiapkan sakit. Tahun lalu kan ada itu berita, video, si jagalnya meninggal di tempat. Kebayang nggak kalau panitia nggak nyiapin jagal cadangan? Masa kita tunda? Maaf Bapak Ibu, penyembelihan hewan kurban kita tunda sampai waktu yang tidak ditentukan, disebabkan jagalnya meninggal dunia. Ya, maka setiap muslim, sebab ini adalah bagian daripada syiar, dia harus memiliki sebuah pengetahuan. Penyembelihan atau adzabhu adalah proses memutuskan saluran makanan, saluran pernapasan dan pembuluh darah utama pada leher hewan. Jadi ada yang utama disebut dengan hulqum. Lalu ada dua ulat di sini. Maka semua bagian tersebut kata Imam Asy-Syafi'i cukup hulqumnya saja. Lalu berbeda dengan Imam Malik, berbeda dengan Imam Hanafi yang keseluruhannya itu harus putus. Begini Pak, cerdasnya Imam Asy-Syafi'i. Ketika hulqumnya itu terputus, maka otomatis ulat yang menempel di samping kiri kanan atau di bawah daripada hulqum otomatis akan ikut karena semua nempel pada hulqum itu. Itu. Dan menyembelih itu bisa dengan berbagai macam metode. Ada yang dengan dorong, ada yang dengan tarik, ada yang dengan menekan. Kalau pulang pergi boleh nggak? Boleh, tapi jangan pulang pergi mulu. Ada sudah itu dipotong. Nah makanya bagi penyembelih atau jagal itu perlu memperhatikan alat yang dia miliki. Kita masuk poin yang kedua nih Pak. Ya, nah saya bawa beberapa contoh nih Pak. Ini alat di dalam rukun menyembelih. Yang pertama pekerjaan menyembelih, kedua penyembelihnya, ketiga alat. Alat ini Pak menjadi rukun di dalam menyembelih. Bukankah ketika satu ibadah, satu rukun tertinggal, maka tidak sah ibadah itu? Yang dimaksud dengan alat adalah tajamnya. Lalu bagaimana standarisasi tajam? Standar tajam itu nggak perlu dijelaskan secara definisi, sebagaimana kita mengerti tentang enak. Yang udah makan snacknya siapa? Coba saya situ. Jadi di mobil saya ada nih. Tadi itu namanya. Storing hanya di mobil saya di bagasi. Oke. Ini alat ini Pak. Maka tajam itu menjadi rukun. Maka si penyembelih atau jagal mempersiapkan alat sebab dia masuk dalam rangkaian syariat hadis Pak. Makanya sangat tidak mengagungkan syiar Allah bagi siapa yang menyembelih asal dia punya alat. Yang lebih parahnya lagi Pak, ustadz atau siapapun yang diamanahkan menyembelih sampai pinjam dulu goloknya. Coba saya pinjam golok dong, ada nggak goloknya? Lalu bagaimana Anda mengagungkan syiar Allah? Kalau seandainya tidak memiliki alat yang menjadi sah kedudukannya pengamalan syariat itu, maka alat menjadi penting. Ada satu riwayat Rasulullah memerintahkan Aisyah untuk menyembelih pisaunya. Berarti kan Aisyah orang yang mahir di dalam persenjataan, maka wajar kemudian beliau menjadi panglima pada perang Jamal. Dan kalau perempuan aja bisa ngasah, masa laki-laki kagak bisa? Nanti saya kasih Pak tutorial mengasah. Mau Pak? Iya. Batu asahannya punya? Ya, sama aja bohong. Nih Pak. Jadi pisau ini Pak, setiap penyembelih minimal punya pengetahuan terhadap bilah.
mana yang bisa tajam dengan baik dan mana yang memang tidak bisa dan sulit ditajami. Yang di tangan saya ini pisau dari bajak Bohler N695. Ini namanya bajak modern, di mana kandungan karbonnya lebih banyak daripada besi atau bajaknya. Maka dia cenderung enteng dan dia tahan terhadap korosi. Jangan sampai si penjaga atau penyembelih alat yang digunakan ada korosi di dalamnya, maka itu akan buat rusak daging di bagian leher. Ketika korosi menempel pada daging, maka rusak kualitas daging. Ketika rusak kualitas daging, berarti panitia tidak menjaga amanah dengan baik. Ya, tidak. Nah, untuk bisa supaya baik, gunakan bajak-bajak yang memang modern, Pak. Ketajaman standar kita, saya terutama, itu standarnya tisu, Pak. Kalau kertas sama plastik masih belum buat saya. Makanya nanti kita bikin tim namanya Sahari. Sahari itu adalah sembelih halal sesuai dengan syar'i, termasuk di dalam hal yang mendukung. Insya Allah Gunung Kulur menjadi tempat di mana kita launching tim kurban namanya Sahari. Mau Pak Kades? Ya. Iya. Jadi Juleha ada pembandingnya nanti. Ya. Tadinya saya mau namain janda, Pak. Janda itu adalah juru sembelih. Janda itu adalah jagal tahunan Idul Adha. Janda hak bukan janda, janda hak. Kata Ustaz Imran, sehari aja sembelih halal sesuai dengan syar'i. Kita bikin organisasi, nanti kita akan launching di desa Ujung Kulur, insya Allah. Waduh, standar gini Pak, nih ngetesnya itu tisu. Kalau sudah kayak begini Pak, udah kayak silet, ini layak banget dijadikan alat sebagai penyempurna rukun menyembelih. Untuk bisa sampai kepada tahapan tajam ini ada prosesnya. Saya bawa itu batu asahan saya, Pak. Ini Pak, ini batu asahan saya, Pak. Batu asahan dia sangat membantu mendapatkan ketajaman pada alat, Pak. Jadi kalau Bapak pakai asahan yang beli di material yang harganya 12.000 sampai 35.000, kemudian Bapak jongkok di bawah keran air, insya Allah Pak. Yang ada tangan keriput, tajamnya nggak dapat. Jadi ada khusus di dalam mengasah. Kita memiliki beberapa tingkatan, Pak. Ini model batu asahan saya. Ini Pak, ini grade 200. Nih, jadi untuk mendapatkan tajam ini Pak, maka harus sampai kepada dasar Pak. Dasarnya harus bagus. Sebab kalau yang grade tinggi itu hanya menghaluskan saja. Berarti ketajaman awal harus dapat di grade rendah 200. Kita bisa praktek langsung Pak. Ada yang bawa golok nggak berizin? Ini gimana pelatihan nyembelih nggak ada yang bawa golok Pak? Atau ada yang dekat tetangga punya pisau dapur yang nggak tajam, bawa ke sini. Kita tes nggak tajam sampai tajam hanya hitungan beberapa menit saja, nggak sampai 10 menit. Mungkin ada tetangga yang dekat sini pisaunya mau diasain sini sekalian. Silakan diambil, silakan kita buktikan. Ya, mengasah yang baik. Jadi dimulai itu daripada asahan yang rendah Pak. Dari git 200 naik ke 400, naik kemudian ke 1.500, naik ke 3.000, naik ke 5.000, naik ke 6.000, naik ke 8.000. Ini batu asahan, saya beli beberapa tahun yang lalu. Segini aja Pak, saya nggak gede-gede batunya. Ini batu rubi, belakangnya giok. Zaman musim batu, jadi nih Pak, batu cincin Pak. Dan ini batu asahan segini. Nah, ketajaman yang saya dapatkan ini tadi Pak. Setelah kita punya asahan kayak gitu, maka langkah selanjutnya bagi penyembelih dia punya namanya stroping. Stroping yang udah ada kayunya itu kayak ketinggalan di mobil. Ini stroping Pak, kulit belakangnya. Nanti saya kasih hadiah buat yang bisa jawab pertanyaan saya. Tapi nggak golok hadiahnya Pak, jangan Pak. Ya, ini aja. Oke, ada. Ini.
Nah, ini saudara. Ada kertas. Kertas ada. Ada yang bisa pinjam kertasnya? Nanti saya akan kasih tutorial mengasahnya, Pak, supaya bapak-bapak sekalian menyembelih pisaunya dia beli tajam, setelah dipakai bingung ngasahnya. Kebanyakan begitu. Bisa menyembelih, nggak bisa ngasah, akhirnya itu golok atau pisau didiemin setahun karat dan nggak bisa dipakai lagi. Mau dipakai paksa, jangan, kan itu akan membuat rusak daripada daging hewan kurban itu sendiri. Tajam belum, Pak? Belum tajam. Ya. Mengasah pisau itu bisa dua, maaf. Pakai bisa pakai ini. Ini namanya apa, Pak? Apa namanya? Oning atau sepening. Dia boleh pakai ini, Pak. Semuanya pasti bisa pakainya ya. Ini, Pak. Dia bisa begini, Pak. Didiagonalin. Kalau yang udah jago dia gini doang nih. Tuh. Begini doang. Yang udah jago itu. Dia bisa pakai alat ini, Pak. Langsung dia diperiksa. Wah, kayaknya ini nggak tajam nih. Kalau memang nggak tajam, berarti bilah ini dia harus pakai batu. Gitu. Untuk mengasah pakai batu, kita cek dulu ketajaman. Dibandingkan dengan yang tadi. Lebih enak sedikit, belum tajam banget, kita pakai ini, Pak. Oke, ya, kita coba pakai. Untuk dapat ketajaman, kita mulai dari yang paling bawah, Pak. Paling bawah, gimana yang enaknya? Metode ngasahnya, kasih tahu, Pak. Satu, Bapak boleh dorong begini, Pak. Untuk mengasah pisau atau golok, jangan sesekali bilahnya tuh yang diasah. Kita butuh ujungnya atau matanya. Makanya kenapa golok-golok kok pada rusak, bentuknya kagak puguh, kagak jelas. Lengasannya rebah begini. Padahal yang dipakai yang di mana? Tengah, atas atau yang bawah? Lah berarti kan yang butuh kita perhatikan bukan badannya, tetapi matanya. Diagonal, dia bisa begini, Pak. Arah ke atas, satu, gampang banget. Kedua, balikin lagi, Pak. Balikin lagi. Balikin lagi. Reksa, Pak. Reksa gimana? Satu, ini, Pak. Oh, kayaknya nggak ada yang nyangkut nih. Satu lagi periksa. Kayaknya nggak ada yang nyangkut nih. Ketiga, tangan kita. Oh iya, keset dikit, belum. Oke, tambahin lagi. Metode yang kedua. Bapak boleh pakai begini tadi. Sekali jalan, Pak. Jangan begini-gini, Pak. Sekali jalan. Sekali jalan. Itu metode pertama. Kalau yang begini-begini kagak pupuh tuh, Pak. Ya. Oh. Jadi satu jalan aja, tarik dulu, Pak. Satu. Dua. Metode yang kedua. Ini, Pak. Metode yang kedua, Bapak ambil begini. Kebalikannya. Sini. Putar, Pak. Angka 8. Balikin lagi. Bagian sebelahnya. Sama. Dua. Mulai periksa lagi. Periksa lagi. Tangan kita terakhir. Ya. Nah. Yang ketiga, nih Pak. Ketiga, matanya di hadapan kita, Pak. Tetapi dia kudu diagonal, jangan terlalu tekan, nanti malah tumpul. Dia agak nyamping dikit, begini, Pak. Ke sini. Ambil lagi begini. Ini yang paling menentukan tajam atau tidak pisau itu, Pak. Oke, grade 200 sudah kita pakai. Kita pakai grade yang berikutnya, Pak. Mungkin Pak alat saya coba.
Kita pakai grade yang 400. Kita mulai kayak metode tadi. Mau pakai yang mana Pak? Yang pertama, ke atasin. 2. Nanti kita coba, Bapak siapa yang mau, saya ajarin di sini nanti. Jadi nggak usah lama-lama ngasah kok. Dibawa kocoran, jongkok, dulu kesemutan iya, pada keriput, tajamnya belum. Tuh, balikin lagi. Belum, balikin lagi. Reksa lagi Pak. Setiap kali kita itu koreksi. Kita pakai yang kedua. Salah satunya. Pakai lagi. Pakai lagi. Kita coba. Langsung kita periksa. Oh iya nih. Oh masih agak ke kanan. Ambil lagi yang pertama. Gitu. Setelah naik ini, naikin lagi Pak. Pada grade yang berikutnya. Grade berapa? 1500. Nih, 1500. Lagi. Kita gini lagi. Gini lagi. Gini lagi. Reksa Pak. Udah mulai nih. Balikin begini juga bisa. Balikin lagi begini. Reksa lagi Pak. Nanti Bapak coba di rumah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah tajam tuh Pak. Oke, kita naikin. Yang berikutnya 3.000. Udah naik 3.000. Sama aja Pak. Kayak begitu Pak. Asalnya tuh. Karena mempertajam alat ini masuk di dalam rukun. Sebab itu tidak boleh kita mengabaikan rukun tersebut. Jangan sampai nanti ada jagal menyembelihnya itu sampai pulang pergi. Pulang pergi nggak nyampe-nyampe begini aja terus tuh. Ada yang tangannya lagi sampai ganti golok. Maka buat penyembelih nanti dia mesti punya 2 tuh. Satu ada golok cadangan dia di sebelah sini nanti. Yang satu dia pegang buat dia gunakan. Ketika terasa sesuatu nggak tajam atau terlepas, maka cepat dia ambil lagi, langsung dilanjutin. Video saya bisa nggak dari sini? Ya? Yang video saya nyembelih, nah setelah itu kita naik Pak pada grade yang berikutnya. Ini Pak. Ada video saya bisa, nanti biar saya lihat. Kita akan coba. Ada. Ini Pak. Dari awal. Harus pakai suaranya apa? Harus. Coba. Dari awal. Ini hasil asahan saya, ya. Maka cukup nyembelih seperti itu Pak. Kali-sekali semua Pak. Ini yang 1 ton. Nah, kami dengan edukasi ini mengharapkan bapak-bapak yang bertugas sebagai penyembelih atau jagal sudah memiliki keterampilan demikian dengan alat yang mendukung. Itu Pak. Jadi sudah beda dengan tadi tajamnya tuh Pak. Ya, sudah lain kita rasakan tuh halusnya. Nah, baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh tim jagal Pak. Kalau nanti ada yang mau menyembelih sapi yang enak pala jangan rebah Pak. Kalau pala rebah di bawah rata dengan badan dia, kesulitan bagi jagal. Dia mau motong dorong mentok, dia mau tarik belum nyampe ujungnya. Yang enak bagaimana? Masjid atau musola yang nanti akan punya tempat untuk melakukan sesembelihan itu ada tiang di mana lehernya bisa digantung.
Ya, di sini. Ini Pak. Ustaz, yang ada foto saya. Yang hijau. Di slide terakhir ya. Ini Pak. Posisi kepala itu ngegantung Pak. Kita nggak butuh lagi gedebong, nggak butuh lagi balok. Pala digantung bagi si jagal, maka enak banget. Yang megangin nggak juga terlalu banyak palanya. Ini ada yang nekat Pak. Yang kagak ada, pala sapi dia pegangin. Habis lah itu pala oleng-oleng Pak. Motong udah kacau, itu udah panik dan segala macam. Itu sesembelihan yang cacat dalam pandangan hukum. Nah oleh karena itu ada teknik, kita bukan RPH. Kemarin saya ngomong sama Pak Kades coba ada masjid yang punya lahan luas. Dia bangun namanya RPQ. RPQ itu rumah potong kurban Pak. Walaupun setahun sekali itu digunakan, tapi bisa manfaatnya itu baik sekali. Karena kita motong itu sebetulnya nggak diakomodasi di lapangan terbuka. Sebab daging itu apabila terbuka dari kulitnya, dalam hitungan beberapa menit sudah berkembang bakteri yang ada. Yang parahnya lagi, nyembeli pagi jam 8. Dibagiinnya jam 3 atau jam 4. Berarti panitia yang demikian tidak memperhatikan cara distribusi daging kurban yang baik. Yang baik adalah ketika sapi itu disembeli, lalu segera dikulitin, lalu masukin langsung ke tempat tempat wadah daripada daging tersebut. Kami tidak lagi menggunakan plastik kresek. Yang kami gunakan adalah kontainer atau bongsang, baik yang plastik ataupun yang kayu. Kami alasi dengan daun pisang. Untuk apa? Menjaga kualitas daging. Kalau dia pakai kresek, sudah ada penelitiannya. Terkontaminasi dengan kimia yang ada pada plastik tersebut. Jadi daging kurban itu harus cepat dan tepat penanganannya. Setelah disembelih dengan cepat, nggak pakai banyak pulang pergi, asal alatnya mendukung, lalu kemudian segera dikulitin, tapi nunggu hewan itu mati. Jangan lagi ngamuk-ngamuk dikulitin tuh hewan. Atau ada yang pakai motong urat nadinya dia, yang ada di kakinya atau yang ada di bagian dalam tenggorokannya dia, itu tidak dibenarkan. Jangan lagi dipotong bagian hewan kecuali leher yang diatur dalam syariat. Jadi ada orang habis motong, kakinya disaset model, gitu. Ada lagi, lagi segala macam. Hewan itu belum mati, maka tidak diperkenankan menyayat selain daripada leher yang ada pada hewan tersebut. Untuk mati cepat, potong yang kayak begini Pak, dalam hitungan beberapa menit itu sudah mati. Kenapa? Semua bagian yang ada pada lehernya, dari hulkumnya, daripada wadijennya, dari maringnya, itu semua dipotong dengan sempurna dan lepas, maka dia akan cepat mati. Jangan sesekali menyembelih hewan yang ngamuk atau yang stres Pak. Kalau hewannya stres, jangan jadi dipotong. Tuntun lagi, bawa di bawah pohon biar dia adem-adem dikit, mandiin sedikit. Untuk menenangkan hawa panas yang ada di dalam tubuh tuh hewan yang sebab dia stres dengan banyak hal penyebabnya. Satu, karena orang terlalu banyak. Kedua, ditarik-tarik. Makanya yang bagus sapi itu matanya ditutup pakai blinko. Ya, ada yang bilang, oh enggak, ditutup malah dia stres. Terbalik. Stresnya sapi bukan sebab adanya suara, tapi sesuatu yang dilihat oleh sapi. Nggak percaya, buktikan. Siapa yang punya sapi di sini, di sampingnya pasang petasan. Tuh sapi makan rumput aja biasa, bodoh tuh petasan bunyi. Jadi stres sapi itu sebab dia melihat sesuatu. Apa sesuatu? Bisa jadi, mohon maaf sekali. Yang menyembelih pakai kerangkeng, itu sapi udah stres. Dia biasa di tempat yang nggak ada batasan kiri kanannya dia disuruh masuk ke tempat yang kecil, matanya ngelihat. Jadi kalau kita pengen masukin sapi ke dalam kerangkeng, matanya ditutup, sehingga dia tidak lihat lubang kecil yang dia masuk. Kalau kagak, dia ngamuk duluan. Dan proses penyembelihan dengan gaya besi tadi kerangkeng itu lama banget Pak, dibanding dengan tali. Bisa nggak videonya? Ya, cara menjatuhkan. Ada nggak? Bisa. Menjatuhkan sapi, Pak, tidak perlu banyak simpul kayak kita macam dulu di pramuka, Pak.
jatuhkan sapi cukup dengan satu tambang saja di bagian tertentu. Di mana titik lemahnya itu sapi, kambing, dan binatang ternak lainnya di sini nih Pak, di pinggangnya tuh Pak, perhatikan, ya, di pinggangnya. Jadi nggak pakai banyak simpul, nggak usah ya Pak. Jadi nggak usah disimpul-simpul segala macam, ya. Jadi diikat bagian pinggangnya, tuh. Simpulnya itu ada di hadapan si penjatuh, ya. Lalu tinggal dan ke bawah, jangan ke samping, tapi ke bawah nariknya. Selesai Pak, jatuh udah cepat. Waktunya nggak lama. Nah, ada lagi yang lebih safety Pak, buat yang belum biasa kayak tadi. Ini kan dia udah jago-jago tuh, nggak pakai diikat kakinya. Nah, buat kita Pak, umpama gini, ini area penyembelihan Pak. Ada tiang ini satu, ikat leher kepalanya itu kepada tiang, jangan di bawah. Tapi talinya itu ada sejajar dengan sapi itu. Kalau bisa ada penjangga supaya sapi tidak turun ke bawah. Kedua, kaki sapi boleh Bapak ikat yang bagian belakang, boleh bagian depan, boleh kedua-duanya. Tapi satu kaki di antara dua kaki tadi. Kaki depan ikat dia ke tiang, kaki yang satu ikat dia ke belakang, ada jagaan. Gunanya buat apa? Supaya ini sapi nggak melintir sana sini. Maka dia posisinya diem tuh. Nah, ketika posisi diem itu, masukin tali Pak, nggak usah pakai banyak simpul, ikat biasa aja. Lalu modelnya tarik dia ke bawah dengan gerak cepat Pak, jangan lama-lama. Gini ke bawah nanti kita sama dia, langsung ke bawah ini. Soalnya jatuh, ikat jatuh kakinya silahkan. Nah, kepala tadi otomatis akan menggantung ketika talinya itu ada di atas. Tapi kalau di bawah, lagi-lagi kesulitan buat jagal melakukan eksekusi Pak. Itu untuk cara menjatuhkan, menyembelih dan alat sebagai rukun. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, ketika sudah siap posisinya dengan doa yang dianjurkan di dalam agama, dengan sunnah-sunnah daripada menyembelih, yang pertama membaca tasmiyah, bismillahi, atau yang sempurna bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sholawat Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian mendoakan daripada terkabulnya hewan udhiyah tersebut. Dan yang keempat, dia takbir kepada Allah, baik qabla tasmiyah wa ba'da tasmiyah, baik sebelum membaca bismillah atau setelah membaca bismillah. Itu aja. Doanya apa? Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal. Nah, bagaimana kalau seandainya si jagal itu dititipin amanah? Di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, niat itu saat kita melaksanakan pekerjaan. Contoh, Ustadz Imran sebagai penjaga, yang dia mau potong sapi nomor 5 atas nama Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Kalau di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, si mudhahi itu adalah yang masih hidup semuanya. Kalau yang sudah meninggal tidak sah menurut Imam Asy-Syafi'i. Tetapi dalam pendapat Imam Hanafi boleh. Mengapa? Karena Imam Hanafi menyamakan udhiyah dengan sedekah. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i membedakan antara udhiyah dengan sedekah. Nah, tinggal diedukasi mudhahinya gitu ya. Pak, bapak saya wasiat kalau seandainya dia meninggal kepengen dikorbanin. Nah, kalau itu boleh kata Imam Asy-Syafi'i karena ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat maka cukup yang hidup saja. Pak, saya kepengen hadiahin buat bapak saya, udah nama bapak aja. Kalau anak melakukan kebaikan, maka orang tua akan ikut kebaikan dari anak yang berbuat baik tadi. Nah, setelah disebut semua namanya, bagi si jagal adalah membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma hadza minka wa ilaika an. Atau nawaitul udhiyatal mutatawwi'ah an fulan bin fulan, an fulan bin fulan, an fulan bin fulan, fataqabbal minhum bismillahi Allahu akbar. Satu buat jaga. Boleh nggak kita baca bismillah doang? Beda. Ini masalah udhiyah. Yang mesti Abdul menyembelih itu mudhahi yang berkorban. Sebab yang berkorban tidak punya kemampuan, maka dia mewakilkan kepada si penyembelih. Kami sebagai mudhahi memberikan udhiyah sunnah kami kepada Anda untuk diwakilkan menyembelih. Itu bukan ijab qabul. Enggak ada peraturannya itu ijab qabul, yang ada penegasan pemberian amanah wakil kepada orang yang ditunjuk oleh panitia sebagai penyembelih.
Catat, panitia bukan pemilik udhiyah. Itu tetap milik mudhohi. Maka panitia nggak boleh main sembeli-sembeli aja. Udah udah dikasih semalam dia, kita udah diamanatin. Amatin bagaimana? Diserahin semuanya buat kita. Iya, maksudnya diserahin bukan dimilikin. Diserahin untuk diatur penyembelihannya dengan baik. Bukankah niat menurut Imam Asy-Syafi'i adalah waktu ketika dia melakukan itu, maka si mudhohi baik wakilnya menyampaikan kepada si dzabih penyembelih untuk tolong disembelihkan udhiyah kami. Maka salah satu kesunahan bagi penyembelih atau dzabih mendoakan supaya hewan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai itu dikulitin. Dikulitinnya dibagi dulu, Pak. Sapi ngitungnya gampang, Pak. Sapi bobotnya 300 kilo atau 400 kilo lah, kita ambil yang tengah. Bobot sapi 400 kilo ketika dibuang karkas, ya, kepala, 4 kaki, ya, isi perut, maka sisanya disebut dengan kulit dilepas, itu namanya karkas. Nah, karkas itu ada daging dan tulang. Ngitungnya 3:1. Kalau sapi bobotnya 400 setelah dipotong dibuang kepala, kulit, isi perut sama 4 kaki, berarti bobotnya dia cuma 200 kilo. 200 kilo, 50 kilonya tulang, 150-nya daging. Berarti panitia sudah punya estimasi. Kalau ini daging mau dibagi kepada penerima daging kurban sekilo, berarti udah dapat 150 bungkus. Mau dibagi setengah kilo, berarti dapat 300 bungkus dengan dibagi tulang iga dan tulang yang lainnya. Dengan pengetahuan jumlah yang didapatkan berapa bungkus dari hewan tersebut, maka itu menjadi alasan untuk cepat dibagikan dan didistribusikan kepada penerima daging kurban. Nggak usah nunggu dari sapi 1 sampai sapi ke-10 dipotong. Maka sapi pertama yang dipotong dagingnya akan menjadi rusak kalau nunggu sampai 2-3 jam atau lebih. 20 menit saja, Pak, itu daging sudah terkontaminasi dan bisa bakteri berkembang biak. Tambah lagi yang lain-lain, apa misalnya nyajak daging sambil ngerokok. Layak banget, Pak, tuh. Kayak penjagal banget gitu. Sambil digigit, Pak, dinyajak. Itu daging, Pak, kena nikotin, Pak, langsung rusak kualitasnya, Pak. Bagaimana tuh amanah panitia yang diberikan oleh mudhohi? Si mudhohi datang dengan hewan terbaiknya, duitnya nabung 1 tahun, dia punya harapan dari hewan udhiyah kendaraan surga bagi dia di tangan-tangan panitia yang baik dan saleh, dagingnya pun tetap berkualitas yang baik. Panitia tidak diberikan bekal pengetahuan, akhirnya dianggap pesta rakyat, padahal itu sedang meningkatkan mengamalkan sebuah syariat rusak, Pak. Yang lebih kacaunya lagi, panitia udah beli rokok sebungkus banyak sebok, ya, cuma dibagiin atau Pak, silahkan saja, ya, tapi jangan di area penyembelihan, Pak, jauh-jauh dikit. Kalau Al-Amin di sini nyembelihnya, dia di depan sana, Pak, dekat Indomaret udah ngerokoknya semua. Ya, jangan di area, Pak, karena daging itu akan rusak dengan rokok tadi. Yang ketiga, jangan pakai celana pendek panitia. Ini lagi menjalankan syariat, ini lagi ibadah. Bagaimana ibadah ditegakkan yang satu dilanggar. Lutut kita sampai dengan pusat nih aurat, nggak boleh nampak. Di samping itu menabrak hukum. Yang kedua, paha betisnya nempel sama daging, Pak. Nyajaknya di bawah lagi, padahal tidak direkomendasi daging sapi yang masih ada di paha dicacaknya di bawah. Semua harus naik, Pak, di gantungan. Buat apa? Daging itu akan turun semua ke bawah. Memudahkan panitia, langsung potong, timbang, masukin ke tempat. Nggak usah lagi tanding-tanding, lempar sana 1, 2 bikin 10, sini lagi lempar lagi, lama, Pak. Rusak juga, banyak tangan yang megang. Daging kena tangan kita, Pak, itu langsung kualitasnya bisa turun. Jangankan daging yang empuk, Pak, ini gila nih, Pak. Kebanyakan dipegang-pegang gini, Pak, di tangan kita ada asam, Pak. Nah, ketika dipegang maka akan muncul hitam bercak atau korosi, Pak. Ini baja, bilah. Apalagi daging yang empuk.
Maka disarankan panitia yang tim bagian penurunan daging itu semua menggunakan sarung plastik atau latex. Pegang. Kalau dia nggak mau pakai dua-duanya, sering dia cuci. Ada di sampingnya dia itu, ya ember segala macam dicuci. Pegang, saya timbang 0,5 kilo, masuk ke kemasan. Timbang, itu cepat kerjanya. Setelah kita taksir ini ada 150 bungkus dengan asumsi 1 kilo yang kita bagikan. Tapi ada nggak sih masjid yang bagi 1 kilo daging murni? Ada 1 kilo. Dan berarti kan kita udah punya data RT 4 umpamanya 150 penerima data daging kurban. Lah berarti udah bisa langsung dibagi, nggak usah nunggu sapi kedua, ketiga, keempat dan berikutnya habis dipotong. Berarti habis sapi terakhir dipotong, selesai sudah pekerjaan dengan baik dan sempurna. Nah, jadi itu cara cepat dan tepat pendistribusian daging dengan baik dan tidak rusak kualitasnya, Pak. Jadi teman-teman peneliti mengatakan bahwa di Indonesia itu di atas 60% daging kurban rusak. Kenapa? Penanganannya tidak sesuai dengan rekomendasi para ahli. Ketika kita membaca sebuah hadis, menyembelihlah dengan ihsan, dengan baik. Baik itu bukan saat dimotong doang, bukan. Proses pengolahan semua yang ada pada hewan itu harus baik. Baiknya standarnya adalah pengetahuan. Nah, jadi nggak ada lagi tuh Pak tanding-tanding kelamaan Pak. Jadi panitia masih ada waktu 1 hari besok untuk memikirkan bagaimana paha sapi itu digantung macam kayak di pasar Pak. Enak banget tuh Pak. Kalau di bawah alat goyang-goyang ya Pak. Udah gitu pegangan sama teman janjian. Pegang sini, pegang sini. Ya lama Pak, belum ngomongnya dulu. Belum cerita-cerita dulu. Coba kalau dia digantung, cepat Pak, set buang, selesai sudah. Penanganannya begitu. Jadi nggak pakai nunggu, bawa ke sana. Nah, kenapa menjadi penting mengetahui bobot sapi? Kaitannya tentang pendistribusian daging tadi Pak. Jadi panitia tanya Mutohi, ada nggak data bobot sapi ini? Oh, ada ini Pak. Berapa kilo? 700 kilo. Oh, berarti karkas 350 kilo. Berarti daging tulang 3:1 tinggal dihitung. Panitia udah punya angka di situ. Tulang nanti tinggal tambahin aja. Kalau dagingnya sekilo, berarti akan lebih totalnya itu. Langsung Pak didistribusikan, nggak usah nunggu siang, nggak usah nunggu habis. Kalaupun meleset nggak akan banyak tuh Pak. Nah, itu pendistribusian daging. Nah, kami tidak pernah pakai kantong kresek, mau yang hitam, yang putih, yang merah enggak. Kita pakai kontainer Pak. Di tempat kami di Yayasan Saung Yatim itu kita pakai kontainer atau pakai bongsang, baik yang plastik ataupun yang bambu. Kita alasin tuh pakai daun pisang. Pun kalau mau menggunakan plastik sebagaimana rekomendasi para ahli, itu plastik buah yang gulungan. Jauh lebih baik di dalam terhadap daging yang ada di dalamnya itu. Tapi yang bagusnya lagi ya sudah pakai alami aja, pakai daun pisang atau kertas nasi di atasnya ada yang licin tuh ya, taruh kayak begitu dan berikan. Janjingannya apa? Janjingan kami goodie bag Pak. Kami nggak pernah pakai kantong kresek itu, goodie bag kayak begini Pak. Dan kami bagikan semua pada penerima hewan itu, dalamnya kontainer, kemudian kita tutup hati, lalu kita kasih goodie bag. Dan penerima daging kurban senang banget dimanusiakan. Kadang-kadang kita menerima daging kurban plastik udah lecak, mending tebel, tipis banget. Baginya begini lagi tuh, panitia sama orangnya udah bekas darah mulu segala macam. Lah, syariat ini adalah untuk memanusiakan manusia. Kenapa kok dalam prosesnya merendahkan manusia itu? Jadi packaging, pengolahan, pemisahan kulit dari daging, pendistribusiannya semua harus cepat. Bagaimana kulitnya tuh? Di Pak Kades bilang, saya baru dengar tuh ide tadi itu. Iya ya, saya nggak pernah kepikiran tuh. Jadi semua kulit dikumpulin jadi satu. Tapi jangan lupa hukum fikihnya. Bagaimanapun juga hewan tersebut milik mudhohi, bukan panitia. Berarti kita tinggal minta izin si mudhohi menghadiahkan kepada person salah satu dari panitia itu. Pak, saya punya udhiyah sunnah, saya serahkan kulitnya untuk Pak Kades. Boleh nggak? Kulit tadi udah milik siapa? Pak Kades. Pak Kades mau olah, Pak Kades mau jual, kemudian dari manfaat itu dipakai untuk halayak ramai lagi, boleh apa enggak? Boleh, sebab milik Pak Kades.
Nah, bagaimana kemudian panitia satu masjid bisa meminta dihadiahi oleh mudhahi daripada bagian-bagian yang sulit untuk kita bagi kepada penerima hewan daging hewan kurban itu. Saya pernah dapat plastik paket, dalamnya ada bulu domba. Ternyata sama dia dipotong-potong habis tuh. Karena dalilnya memang begitu, tidak boleh ada sisa daripada hewan tersebut. Hebat benar di panitia. Kalau ngomong sama dia kudu betul-betul itu, kalau kagak agak bisa dipahami. Yang dimaksud kudu habis benar. Tetapi ada di situ akad yang kemudian dihadiahi. Satu hewan kurban itu kan dibagi 3 bagian. Bagian yang pertama untuk mudhahi, bagian yang kedua dia menghadiahi, bagian ketiga diberikan fuqara wal masakin atau orang lain. Kan gitu. Nah, ada bagian-bagian yang nggak bisa dibagi ke semuanya. Apa misalnya? Kulit, kepala. Kalau panitia punya tim pengurus kepala jauh lebih baik. Tapi siapa yang mengurusin kepala? Itu kepala dibawa kolong beduk banyak, betul gak ada yang mau. Nah, ini kan harus dihadiahi itu. Nggak boleh kemudian mau ngambil jagal diupah kepala sama kaki, nggak ada. Jagal nggak boleh diupah dari bagian hewan tersebut. Tapi kalau dibagi, bawa pulang saat imron dibagi. Tapi jangan minta, ini upah saya pala ya sama kaki 4. Ya alamin sapinya ada berapa tadi Pak? 14. Berarti ada 14 pala, ada 28 kaki. Nyangtuin jagal. Kalau emang boleh begitu, saya minta jagal di sini aja kalau begitu. Dapat pala banyak Pak. Palanya dikupas, buka, itu dagingnya banyak Pak. Pala bisa 30 kilo Pak, kalau pala sapi. Gitu. Nah, harusnya perhatikan lagi panitia. Maaf, ini yang suka nyacak nih. Nyacaknya di bawah, dia agak taipin tuh ke atas. Pisaunya nggak tajam nih. Pisaunya nggak tajam. Ketika dia nyacak ngasal, Pak, ada nggak serpihan dari daging itu? Saya mau tanya, serpihan daging itu bagian daripada udhiyah atau bukan? Bagian. Berarti kalau panitia membiarkan itu tidak dikumpulkan, dibuang begitu saja, berarti panitia telah lalai terhadap amanah. Baju seragam, dosa seragam. Maka dikumpulkan Pak, jangan dibuang, dikumpulkan, dicuci bersih. Maka siapa yang mau silakan. Jangan sampai itu sisanya banyak. Saya sering ngeliat tuh kayak gitu, ya Allah ini serpihan kalau kita kumpulin bisa 2 kilo. Jangan Pak, yang dimaksud habis semuanya itu termasuk. Maka alat untuk membantu semuanya harus tajam. Panitia wajib untuk nanya, mana Pak alatnya, coba kami lihat Pak. Kalau nggak tajam dibantu asah. Makanya kita kasih tutorial mengasah. Dan kurang lebih seperti itulah Pak pengolahannya. Kalau di tempat Bapak sampai 20, bisa nggak selesai dalam 8 jam itu? Dari jam 8 sampai jam 5, mungkin nggak? Kalau nggak mungkin, makanya Allah berikan 3 hari ke depan. 10, 11, 12, 13 itu waktu afdol di dalam udhiyah. Jangan kesannya tanggal 10 doang. Padahal bisa di kemudian hari nanti dilaksanakan penyembelihan yang hari kedua. Oh pada kerja, emang semuanya pada kerja? Enggak juga, ada yang udah pensiun, ada yang juga dari kerjanya gampang diatur waktunya, maka itu yang dilibatkan, jangan dibagi habis. Nah kalau Pak Lurah tadi bilang satu desa kulit dikumpulin, hebat banget tuh Pak Lurah. Tapi akad hadiahnya harus jelas. Sehingga dikumpulkan, didistribusikan, diatur semuanya, diolah apapun saja. Andai kata itu dijual, maka dimanfaatkan yang baik, jauh lebih baik. Itulah pola daripada udhiyah. Setiap tahun Pak kita kayak begini mulu, mana ada perubahannya? Semestinya kurban itu bukan tentang memotong saja, menyembelih saja, membagikan daging saja. Bukan, banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Satu, solidaritas ada, kebersamaan, kekeluargaan. Lalu kemudian jadikan daging kurban ini menjadi acuan saudara muslim kita mengkonsumsi daging yang sehat sesuai dengan syariat. Makanya usulan atau ide adanya rumah potong kurban di masjid atau di lingkungan tujuannya adalah untuk demikian. Kita nggak tahu nih sapi dipotong kayak apa. Sapi yang kita makan dagingnya itu sapi yang dipotong di RPH dengan target caranya di stunning Pak.
Ada yang tahu stunning di sini? Stunning itu ditembak Pak palanya, pakai peluru karet Pak, bergerak gitu, pingsan tuh sapi, blok jatuh dia. Jaga enak banget tuh, nggak pakai dipegangin, langsung potong, set. Iya, sapi pingsan, nggak usah dipegangin, gampang banget potongnya Pak. Lah ini jaga tahunan Idul Adha, janda. Yang dipotong sapi sadar tuh Pak. Kemungkinan ngamuk, makanya janda lebih hebat daripada tukang jagal yang ada setiap hari di RPH. Benar Pak. Itu yang nonton banyak tuh, ada calon mertuanya gitu. Wah ini kalau gagal kacau nih. Mentalnya beda sama di RPH. RPH cuma tim dia doang, paling 10. Ini ditonton orang banyak. Di situ dipertanggungjawabkan kredibilitas kita. Salah aja motong, jadi hot news tuh Ustaz hari itu. Itu motongnya, bangke itu dagingnya, gue mau pakai. Jadi isu tuh Pak. Maka Ustaz wajib punya alat yang bagus. Tuh Ustaz Toyib beli sama saya, alhamdulillah. Pak, harus punya Pak. Pertama kita dipertaruhkan juga di situ. Di samping kita mengikuti aturan di dalam syariat menyembelih secara fikih. Kurang lebih itu Pak. Yuk kita diskusi Pak malam ini Pak, yang berkaitan dengan ini semua. Silakan Pak. Setelah ini kita latihan Pak, latihan mengasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosan singkat aja. Singkat aja. Ya. Dari itu batasan mana? Sebagai sederet bahasanya itu jawaban gitu. Karena misalnya gini, ada tahun depan aku mau kurban gitu. Itu aja bukan kalau gitu. Jadi kan itu. Gini Pak. Nadar itu adalah sesuatu yang diungkapkan kepada Allah sebab adanya sesuatu. Kemarin ada pertanyaan Ustaz, saya pernah bilang begini, kalau saya menikah setiap tahun saya akan berkurban. Apakah itu nadar? Maka secara hukum itu namanya nadar. Maka sebagian ulama tidak menganjurkan kalau kita punya hajat disertakan dengan janji. Tidak setiap kita punya kemampuan dalam menunaikan janji itu. Jadi al-wa'dud dain, janji itu hutang itu wajib ditunaikan. Maka kemudian orang yang bernadar artinya dia mengukur apa yang sedang dia lakukan terhadap ketentuan Allah. Jadi seakan-akan dia ingin mengarahkan bahwa Allah menakdirkan sesuatu terhadapnya itu terjadi dari hajatnya dia, maka itu jatuhnya nadar. Setiap tahun saya akan berkorban kalau saya menikah. Berarti kan ada elat. Elatnya apa itu? Nikah. Nah, bisakah janji dia kepada Allah dicabut? Bisa. Kafarah. Dengan apa? Puasa 2 bulan berturut-turut untuk mencabut nadar dia kepada Allah. Lalu ibu itu bilang, kalau gitu saya puasa 2 bulan Ustaz. Jangan. Kalau ibu mampu untuk melaksanakan itu, nadar tadi sebagai pengikat buat ibu. Reminder, pengingat untuk senantiasa melakukan itu. Karena Rasulullah saja tidak pernah meninggalkan udhiyah sampai saat datang perintah tersebut, sampai wafat beliau. Setiap tahun beliau berudhiyah. Kalau kita lihat kehidupan Rasulullah, adakah harta yang ditinggalkan? Tidak. Beliau saja kalau pulang nanya sama istrinya, ada yang diolah nggak wahai istriku? Tidak ada ya Rasul, ya sudah hari ini kita puasa. Lah berarti kan beliau tidak memiliki banyak harta benda yang disimpan yang kemudian menjadi ukuran mampu bagi orang yang setiap tahun ketika ketemu dengan Dzulhijjah tanggal 10 dia berudhiyah. Kalau memang nadar itu mengikat, kita bisa menjalankan syarat dengan baik, biarkan saja sudah. Dan makanya jangan terlalu banyak janji lebih-lebih kepada Allah terhadap hal apa yang sedang kita rencanakan. Allah. Mana? Oke, lanjut. Tanya Ustaz. Setelah disembelih, kondisi yang benar-benar disebut sudah mati itu tandanya seperti apa? Apakah memang sudah tidak bergerak sama sekali, atau memang ada yang bilang coba kalau matanya kalau masih kedip masih hidup. Nah, seperti apa sih yang seharusnya menjadi parameter sudah mati sebelum dikuliti ataupun dipotong kakinya? Terima kasih. Kondisi mati yang sempurna bagi hewan yang telah disembelih, maka tidak ada anggota tubuhnya dia yang bergerak, baik buntutnya ataupun yang lainnya.
Daging yang bergerak tidak menjadi ukuran, dia masih hidup. Kalau sudah dipotong, urat yang tadi wajib diputuskan itu dari hulqum, mar'i, udijen atau pena kita sebutnya. Kalau itu sudah putus, sudah cukup. Jangan menguliti kalau sapi itu masih bernapas. Sederhananya menandakan sesuatu itu mati dari napasnya, Pak. Iya mudah tuh. Kelihatan Pak sapi mati, nggak usah kita ajarin, udah ketahuan. Kalau Bapak nggak percaya, ya tadi Bapak colok aja Pak, gitu. Boleh berarti genit tuh sapi Pak, gitu kan. Itu tanda mati. Nah kalau udah buntut jadi masih goyang, belum. Maka cara cepat menyembelih supaya dia mati adalah dengan cara-cara yang diajarkan dalam syariat dengan kata ihsan. Ihsan itu perangkatnya alat yang kudu tajam, lalu bagian yang harus kepotong itu sesuai, lalu kaki setelah diikat buka satu biar dia ngompak. Sapi yang tidak begitu stres ketika disembelih, tandanya darahnya keluar banyak Pak, muncrat tuh Pak. Berarti sehat. Sapi yang stres kenapa tidak dianjurkan dipotong? Kalau dipaksa dipotong, darah yang keluar sedikit dan dia banyak lemak di dalam daging. Maka sapi yang stres tandanya dagingnya cenderung basah. Kalau yang dia biasa saja cenderung gampang kering permukaannya. Itu Pak tandanya. Nah kenapa nggak disarankan sapi stres dipotong? Nanti kualitas dagingnya nggak bagus kecuali cepat didistribusikan. Gitu. Kenapa tidak dianjurkan terlalu memotong sapi stres itu mengakibatkan daging dari hewan tersebut menjadi rusak. Rusak dalam arti tidak memiliki nilai gizi yang sempurna di dalamnya untuk tubuh manusia yang mengkonsumsinya. Allah. Baik, silakan. Lanjut masih. Ya. Baik. Mensikapi tentang penyerahan dari mudhohi kepada panitia atau kepada tukang jagal atau tukang potongnya. Kadang-kala para mudhohi ini nggak bisa motong jelas. Yang kedua, bahkan mudhohi ini nggak datang ketika waktu penyembelihan, sehingga kami dari panitia mewakili para mudhohi itu menyerahkan kepada tukang jagal, tolong ini amanah dari para mudhohi, tolong dipotongkan. Apakah ini sudah menjadi syarat bahwa mudhohi itu sudah sah menyerahkan kepada tukang potong tersebut? Allah. Baik, pertanyaan bagus sekali Pak. Udhiyah itu adalah milik mudhohi. Sepakat dulu ya. Panitia dibentuk bukan untuk memiliki udhiyahnya mudhohi. Bagaimanapun juga tidak bisa memiliki, karena itu milik para mudhohi. Bagi mudhohi yang bisa menyaksikan langsung, maka itu afdal dan utama. Apabila ada kegiatan hingga dia tidak bisa menyaksikan udhiyahnya dia, maka boleh diwakilkan terhadap panitia. Salah satu ketua panitia atau tim penerima, si mudhohi mengatakan, kami memiliki udhiyah sunnah atas nama fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, dan seterusnya. Kami mewakilkan kepada Anda sebagai panitia untuk menyembelih dan mengurus daging udhiyah sunnah kami. Selesai sudah tuh Pak. Berarti panitia penerima amanah tadi. Nah ketika ini disembelih, maka panitia sampaikan kepada si jagal penyembelih tadi, kami mendapatkan amanah wakil menyerahkan udhiyah ini kepada Anda sebagai penyembelih untuk dilakukan dengan baik dan sempurna sesuai dengan syariat. Si penyembelih, kami terima amanah tersebut, insya Allah akan kami laksanakan. Ambil nama-nama itu. Maka si mudhohi dia niat menyembelih. Nawaitul udhiyah al-mutatawwi'ah an fulan bin fulan, an fulan bin fulan. Allahumma hadda minka wa ilaika fataqabbal minhum bismillahi Allahu akbar. Tuh sesuai dengan syariat. Jadi yang diwakili menerima wakil itu. Karena salah satu kesunahan di dalam menyembelih adalah berdoa supaya udhiyah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnahnya Pak. Menghadap kiblat sunnah Pak. Kalau tempat nggak memungkinkan tidak menghadap kiblat tidak apa-apa Pak. Potong sesuai dengan kenyamanan, keenakan tim. Jangan sampai maksain menghadap kiblat yang itu nilainya adalah sunnah. Sunnah itu definisinya apa Pak? Bisa jawab saya kasih stropping Pak. Lumayan Pak 60 cm nih Pak. Definisi sunnah itu apa Pak? Salah satu aja jangan semua.
Silakan Ustaz. Ini Pak, luar biasa Pak. Ini bisa dapat 10 nih Pak. Ini stroping penting Pak Haji. Ya. Oke, foto. Sebelum disembelih. Definisi Pak Haji, beliau katakan mayusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Mendapatkan pahala dikerjakannya, tidak mendapatkan siksa ditinggalkannya. Kebanyakan orang kalau tanya sunnah, apa itu sunnah? Dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dilebur, enggak apa-apa. Nah, nggak ada definisi nggak apa-apa. Dengan definisi begitu orang banyak ninggalin sunnah, nggak apa-apa. Padahal definisinya dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan siksa. Itu definisi sunnah yang tepat secara fikih. Terima kasih Pak Haji. Itu penting tuh Pak, stroping Pak. Ini sebelumnya, ini waktu bukan jam 21, apakah sampai jam berapa pada Sumber? Sampai jam 9 aja Pak. Ini masuk 9. Kita ada tambahan lagi yang mungkin yang kira-kira pertanyaannya sama atau mendekati. Itu cukup atau bagaimana? Kita satu, coba berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja kan pertanyaannya. Jadi tiap masjid atau musola gitu kan ada patungan yang namanya sapi. Ada patungan di masjid ini satu dengan satunya beda-beda nilai rupiahnya. Ini 36, ini 37 gitu. Ada yang 4 juta gitu. Nah artinya si masjid ini beli sapi dengan timbangan yang beda-beda. Ya? Nah yang saya tanyakan ini dari daging yang ada itu, ya kan dibagi 3 ya. Salah satunya untuk yang pengkurbannya sendiri. Ada masjid ini yang membaginya 5 kilo. Ada ini 4 kilo, ada ini 3 kilo. Kita supaya pastikan maksudnya itu, supaya kita juga aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi saya sempat singgung Pak. Mudhahi dia punya hak terhadap udhiyahnya. Kalau Bapak mengambil pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam qaul jadid, maka sepertiga dari hewan itu Pak. Hak si mudhahi. Kalau menurut Imam An-Nawawi itu 2/3. Saya mau tanya, 1/3 sama 2/3 banyakan mana? Ukur Pak. Kalau seandainya masyarakat muslim yang ada di wilayah tersebut terlalu banyak, dan yang kedua ukuran bobot daripada hewan sapi itu tidak terlalu banyak, maka si mudhahi diharapkan untuk bisa mengambil pendapat yang 1/3. 1/3 dari hewan tersebut silakan dia meminta bagian mana. Kalau 5 kilo itu masuk dalam ukuran 1/3, silakan panitia memberikan. Tapi kalau 5 kilo itu adalah bagian daripada lebih daripada 2/3, maka diedukasi mudhahi itu. Jangan sampai mudhahi datang ke panitia, Pak saya mau motong di tempat Bapak, tapi syaratnya saya minta paha belakang 2, daging khas dalamnya 1, sama khas luarnya Pak. Bilang sama mudhahi, kami bukan rumah potong hewan. Intip-intip kayak begitu, sampaikan edukasinya, nilai kemanusiaan yang ada pada ibadah udhiyah itu. Dan tinggal diukur saja Pak. Kalau 5 kilo itu adalah 1/3, silahkan. Tapi kalau 5 kilo itu lebih daripada bagian hewan tersebut hak terhadap mudhahi, maka diedukasi mudhahi tersebut. Maka panitia sudah siap dengan keilmuan fikih udhiyah, sehingga mudhahi yang datang ke tempat panitia bisa disampaikan pengetahuan tersebut. Kan ada Pak mudhahi itu yang karena sudah kebudayaan Pak. Saya biasa di tempat saya dulu nyembelih, kalau saya nyembelih saya dapat paha bagian belakang 1 yang kanan. Oke, sebut yang kanan lagi Pak. Yang kanan. Terus dapat juga hatinya, dapat palanya sama kakinya 4. Nah, sampaikan keilmuannya, Bapak, Ibu, maaf, bukan kita nggak mau. Ini adalah syariat, di dalamnya ada aturan.
Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Siapa orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah, maka dia fasik. Jangan sampai niatnya ibadah kemudian menjadi zalim terhadap diri sendiri dan mengabaikan perintah syariat itu sendiri. Edukasi Pak yang baik, rasanya jangan singgung-singgung. Udah bapaknya motong sono bawah tuh, tapi semuanya jangan banyak nyakitin orang. Ngomongnya yang enak yang baik, gitu kan? Sebab Allah katakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Sama enggak orang yang alim mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Jelas beda. Orang yang tahu ilmu harus jauh lebih santun dan bijak terhadap menjelaskan apa yang dia ketahui terhadap orang yang belum bahkan tidak mengetahui segala sesuatu. Wallahu a'lam. Nah Mas, satu lagi ya, silakan Pak dulu. Setelah ini kita nanti mungkin ada yang Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya Ustaz tentang apa usia kolektif yang tadi itu lagi. Bolehkah usia kolektif itu dicampur antara yang tadi nadar dengan yang sunnah muakkad? Terima kasih. Ketentuan di dalam kitab-kitab fikih, terutama dalam Fathul Qarib, memang disebutkan wa tujzi'ul badana an sab'atin ishtaraku fi tadhiyati biha. Satu ekor unta cukup digunakan kurban untuk 7 orang. Ini jadi dalil. Riwayatnya ketika pada perjanjian Hudaybiyah, umat Islam nggak bisa masuk pada bulan Dzulhijjah ke kota Mekah. Maka kemudian tertahan di Hudaybiyah, maka Rasulullah membolehkan orang-orang yang ingin patungan 2 dirham terhadap unta yang disembelih. Itu dasar daripada hukum 7 orang tadi. Bagaimana kemudian satu di antara 7 orang itu ada yang nadar kurbannya buat dia, maka baginya berlaku seluruhnya disedekahkan, maka dia tidak mengambil hak. Bagi 6 lainnya yang tidak ada nadar, maka boleh dia mengambil hak bagian dia yang ada pada udhiyah tersebut. Apakah boleh digabung? Boleh, karena berlakunya masing-masing. Nah, jadi dari 7 mudhohi tadi mendapatkan sepertiga. Itulah yang saya bilang, ambil aja pendapat Qaul Jadid. Sepertiga dikali 7 berapa Pak? Sepertiga dikali 7 Pak. Ada yang bisa ngitung Pak? Sekian deh ya, gitu kan. Terbayang nggak kalau 2/3 diambil 7? Lah sisa apanya doang itu sapi? Ya, makanya sepertiga. Nah, syukur-syukur Bapak yang mudhohi sekeluarganya dah semuanya aja dilepasin. Panitia tanya, Pak Haji mau minta bagian mana? Udah, bismillah, bagi semua untuk fuqara wal masakin dan masyarakat jemaah masjid yang ada di sini. Saya mah gampang kalau pengen makan sapi. Saya ke Kafe Rayana aja ada sop di sono gitu. Karena saya sebelum kesini diajak di Kafe Rayana dulu tadi mau saya tinggal. Udah, serahkan aja semua, itu jauh lebih utama dan lebih afdal. Insyaallah. Mudah-mudahan pelaksanaan hewan kurban nanti di masing-masing masjid musola yang ada di tempat bapak-bapak sekalian berjalan dengan baik dan sempurna sesuai dengan ketentuan hukum syariat yang berlaku di dalam fikih, dan mudah-mudahan ini menjadi jalan bagi para mudhohi dan panitia yang belum berudhiyah pada tahun ini menjadi catatan amal soleh bagi mereka semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Kak. Iya, Saya kasih waktu 30 menit sampai 40 menit bagi Bapak yang kepingin belajar tutorial mengasah. Karena saya bawa 2 asahan, yang kecil dan asahan yang model Jepang itu Pak. Ini Suhero Pak. Kalau Bapak sudah punya 2 model ini asahan, insya Allah bilah yang Bapak punya senjatanya itu akan tajam tanpa Bapak pakai jasa asah lagi. Insya Allah. Ya. Gimana Pak? Ya, iya, saya nggak jual Pak. Karena kita bukan tim sebelah gitu. Ini sehari itu gratis free ya. Nggak ada jual-jualan.
Tapi nanti saya akan rekomendasi kalau Bapak Ibu, Bapak-Bapak yang punya saat, nanti saya rekomendasikan. Kita tutup dulu dengan doa, mudah-mudahan barokah apa yang kita lakukan pada hari ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'atil hamal malaikatil mukarramin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata-kata saya kurang berkenan atau kurang betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.